Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Sela. Kali ini saya akan mulai membahas tentang introverted intuitions dengan introverted sensing. Dua fungsi ini yang kadang-kadang juga membuat banyak yang salah typing. Karena introverted intuitions, banyak yang menganggap dirinya adalah pengguna introverted intuitions. Sebenarnya framework itu, maksudnya penggunaan, mereka beranggapan, anggapan itu datang karena memang dari salah satu hasil dari situs itu kan memang hasilnya rata-rata INFJ, INTJ, sehingga INFJ terutama yang paling banyak juga disusul dengan INTJ dan INFP kalau nggak salah, sehingga banyak yang salah kaprah dan kemudian penjelasan tentang introverted sensing itu juga sepertinya di underestimate, sehingga orang-orang juga tidak relate dengan introverted sensing. Dianggap introverted sensing itu adalah orang yang nggak bisa move on atau orang yang terlalu tradisionalis sekali. Padahal bukan itu poinnya. Poinnya adalah perbedaan antara introverted sensing dengan introverted intuitions itu adalah introverted sensing itu berpatokan dengan peristiwa yang sudah pernah dia alami. Jadi introverted sensing itu sebenarnya bisa mencari pattern, tapi kalau introverted intuitions itu tidak harus peristiwa itu tidak harus yang sudah dialamin. Karena introverted intuitions itu terhubung dengan unconscious, collective unconscious, sehingga kadang-kadang kita melihat ketika mendapatkan suatu kejadian itu bukan milik kita, itu tidak berhubungan dengan diri kita, itu tidak berhubungan dengan itu detach gitu kan. Itu ada proses detach karena kita mengambil esensi dari kejadian yang sebenarnya bukan kejadian personal kita, tapi kita mendapat essence itu, kita mendapat meanings itu, dan kemudian essence itulah yang dikumpulkan sama introverted intuitions, sehingga dia membentuk suatu pattern, gambar, image utuh, symbols, dan dari situ kita jadi bisa terhubung dengan collective unconscious. Dan itu proses itu untuk dominan NI itu adalah proses yang sudah dari dulu gitu kan, jadi makanya terkesan bisa dibilang adalah NI itu adalah seperti old soul. Itu maksudnya adalah karena dari kecil tuh seakan-akan tuh kita kayak udah tahu, karena itu sebenarnya walaupun kita nggak tahu, kita taunya dari mana gitu kan, itu adalah unconscious mind kita yang bekerja, karena kita terhubung dengan unconscious collective unconscious, sehingga itu membuat NI itu lebih bisa mengidentifikasikan, bisa mengenali pattern di collective unconscious, tidak berhubungan dengan hidupnya. Tidak berhubungan dengan hidupnya, tapi itu adalah, jadi yang fokus NI itu walaupun dia subjektif, tapi dia melihat pattern dari collective unconscious. Sedangkan introverted sensing bisa melihat pattern, karena jangan lupa introverted sensing itu memiliki extroverted intuitions, extroverted intuition, sehingga dia bisa mengenali pattern, tapi patternnya itu hanya berdasarkan pola hidupnya dia, hanya berdasarkan pengalaman hidupnya dia. Jadi dari pengalaman hidupnya dia itulah yang dirangkai. Kemudian ketika untuk berbicara tentang future pacing, future itu adalah bukan milik semua orang sekarang. Dengan tendensi perkembangan teknologi, ketika Anda hanya melekatkan introverted intuitions dengan future itu ada hanya milik introverted intuitions, maka semua orang akan merasa dirinya adalah introverted intuitions. Kenapa? Karena perkembangan zaman sudah jelas mengajak orang untuk memikirkan tentang masa depan. Dari agen asuransi, dari teknologi, banyak sekali yang sudah mengajak manusia untuk berpikir jauh ke depan. Nah, sekarang ada perbedaan antara cara berpikirnya introverted sensing dengan introverted intuitions. Introverted sensing itu dia adalah melihat apa yang sudah dia lakukan untuk menentukan masa depannya. Introverted intuitions, ini saya dapat dari Asura Psych. Saya pikir benar-benar ini, karena introverted intuitions itu kita tahu di ujung, seperti saya sudah di video sebelumnya. Ada yang saya bilang introvert intuitions itu adalah benang merah yang kita hanya melihat ujungnya. Benang yang di sini kita nggak ngeliat, kita hanya lihat ujungnya saja. Begitu juga ketika kita future pacing, ketika kita menentukan kita mau di masa depan mana, kita tidak mencocokkan dengan data yang ada di sekarang itu, karena itu adalah biasanya merupakan tendensi kita untuk langsung saya mau itu, and then saya dan kemudian kita memput effort kita melihat bagaimana caranya saya untuk sampai ke titik itu. Itu yang dilakukan oleh introverted intuitions. Sedangkan kalau introverted sensing itu yang sudah karena saya
ini sudah sampai ke sini sini. Oke, ini berarti saya karena kejadian ini patternnya begini, maka kedepannya ini saya harus menjaga langkah ini untuk ke depan. Jadi berbeda ya. Kalau introvert sensing itu dia lebih ke dari sekarang, dari masa lalunya dia, dari sampai ke sekarang, kemudian untuk ke masa depan. Tapi kalau kalau NI itu kebalik. NI itu adalah dari depan dulu, terus kemudian nanti kita akan berpikir, kita akan break plan kita. Gimana caranya untuk sampai ke titik itu? Jadi bukan dari poin dari sekarang kita berdiri. Ketika kita merencanakan masa depan, itu berbeda antara introvert intuitions dengan introvert sensingnya di situ. Kemudian juga ketika dalam suatu peristiwa, ketika mengalami suatu peristiwa, karena introvert intuitions juga ada extrovert sensing, sehingga ada poin dimana kita kan mengalami peristiwa, kita kan masih hidup ya. Jadi kita mengalami sesuatu dan kemudian yang kita ambil itu bukan kejadiannya. Yang kita ambil itu bukan kejadiannya. Kita nggak fokus terhadap kejadiannya. Yang kita fokus itu adalah meaningsnya. Yang kita fokus itu adalah ke esensinya dari kenapa nih peristiwa ini bisa terjadi. Apa maksudnya peristiwa ini terjadi. Jadi abstraction reasons dengan abstraction meanings. Sedangkan introvert sensing adalah mengukur dirinya ketika kejadian itu berlangsung. Jadi dia melihat impresi kejadian itu terhadap dirinya. Apa nih kejadian itu menimbulkan impresi apa? Dan secara tidak sadar dia akan compare contrasting dengan peristiwa yang dulu menimbulkan sensasi yang mirip sama dia, yang sama dengan peristiwa sekarang. Jadi dia akan balik ke peristiwa yang dulu. Itu maksudnya dia past oriented, itu adalah maksudnya karena dia selalu menggunakan tolak ukur peristiwa yang sudah pernah dialami. Jadi bukan dia nggak bisa move on, enggak, tapi itu memang cara kerja mental processingnya dia untuk dia mengimplementasikan, untuk dia menjaga supaya apa yang dia mau capai di depan itu tetap, sehingga dia make sure sekarang ini kejadiannya harus sama, sekarang ini kejadiannya harus terkontrol agar di depan itu sama, agar di depan itu tercapai. Karena yang bagi dia yang penting ini adalah sekarang. Kalau sekarang ini sesuai, maka di depan itu sesuai. Nah, introvert intuitions tidak seperti itu. Yang penting itu yang sesuai, itu tetap. Kita mau ke sana, ini sebenarnya masih bisa fleksibel. Tapi kita terlalu fokus ke depan, kadang-kadang kita juga jadi lost. Kita jadi lupa untuk melihat apakah jalannya ini sudah benar ke sana apa tidak. Jalan yang sekarang ini apakah benar menuju ke sana. Nah, introvert sensing downfall-nya adalah karena mereka terlalu fokus terhadap sekarang. Nah, sebenarnya effortnya mereka itu akan habis di sekarang, dan kadang-kadang karena mereka sepotong-sepotong juga, jadi cuma screenshot sepotong. Sebenarnya yang di ujungnya itu juga belum tentu benar. Jadi ada perbedaan ya. Jadi kalau introvert sensing karena dia terlalu fokus ke sekarang, bisa jadi yang di ujungnya itu belum tentu benar. Tapi kalau introvert intuition di ujungnya itu sudah, itu yang kita mau tetap di situ. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar kalau ini ternyata nggak berjalan ke arah sana, karena kita terlalu fokus ke arah sana. Kita terlalu fokus ke ujung sana, kita lupa memastikan apakah benang yang kita pegang ini benar benangnya ujungnya pasangan itu apa enggak gitu kan. Kita lupa checking, biasanya itu. Jadi kita melihat cognitive functions itu jangan dari bentuk secara sepotong-sepotong saja, sehingga yang dilihat itu kan biasanya intuiting itu dilihat sebagai bentuk yang tidak ada cacatnya. Sedangkan sensing itu dilihat bentuk yang penuh dengan cacat. Padahal semuanya kita memiliki keduanya gitu. Kita memiliki keduanya. Dan penilaian yang tidak utuh ini akan membuat teman-teman semakin sulit untuk mendefinisikan. Karena kalau kita masih menganggap satu fungsi itu lebih baik daripada fungsi yang lain, berarti there is no use. Anda masih terperangkap dengan ranking. Anda masih terperangkap dengan ini kita bukan berlomba siapa ya punya functions yang paling keren, enggak. Kita mencari tahu untuk mencapai self awareness. Itu yang perlu diingat gitu kan. Oke.
Oke, saya rasa sudah cukup. Oke, see you. Bye bye.